Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nathan Atalafalah dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai simulasi penggunaan Cortex untuk PPH Pasal 21. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum PPH Pasal 21. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai Cortex, ada baiknya kita mengetahui apa itu Cortex. Apa itu Cortex? Cortex Administration System merupakan sistem layanan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak, di mana pada sistem ini semua layanan perpajakan yang ada akan terintegrasi. Harapannya dapat memberi kemudahan bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak maupun bagi wajib pajak, sehingga mengurangi biaya kepatuhan bagi wajib pajak serta menurunkan biaya administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam mengakses Cortex, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka laman DJP online. Berikut merupakan tampilan awal dari DJP online. Masukkan identitas wajib pajak sesuai yang diminta dalam akses login dan tekan login setelah mengisi data. Setelah masuk ke laman DJP online, berikut adalah tampilan ketika pertama masuk ke DJP online. Kalian bisa langsung menekan gambar simulator Cortex. Setelah kalian menekan simulator Cortex, nanti di sini ya, terdapat pendaftaran simulator Cortex. Apabila pendaftaran sudah selesai dilakukan, nanti terdapat logo centang seperti ini. Apabila kalian sudah melakukan pendaftaran, nanti kalian akan mendapatkan email yang berisikan seperti ini. Dalam email ini terdapat link untuk ke laman simulasi Cortex. Dalam email ini juga terdapat username dan password yang digunakan untuk login ke akun simulasi Cortex. Setelah menekan link yang terdapat pada email, ini adalah tampilan pertama dari tampilan login Cortex. Di sini kita harus mengisi ID pengguna atau username dan kata sandi yang telah diberikan pada email. Masukkan captcha juga untuk verifikasi. Setelah itu, klik login untuk masuk ke laman pertama dari Cortex itu sendiri. Berikut adalah tampilan awal dari laman simulasi Cortex. Di tampilan awal, kita bisa melihat informasi dari wajib pajak dalam menu ikhtisar profil wajib pajak. Namun masih ada beberapa profil yang tidak sesuai karena masih simulasi. Selain ikhtisar profil wajib pajak, dalam menu portal saya juga dapat beberapa informasi lain mengenai wajib pajak. Dalam portal saya, kita dapat mengakses informasi umum, alamat, detail kontak, pihak terkait, objek pajak bumi dan bangunan, klasifikasi lapangan usaha, detail bank, data unit keluarga, tempat kegiatan usaha atau subunit, nomor identifikasi eksternal, lalu selanjutnya jenis pajak, wakil, kuasa saya, wajib pajak yang diwakili, verifikasi 2 langkah, permohonan tertunda, dan yang terakhir yaitu semua permohonan. Selain menu portal saya, terdapat juga menu e-faktur. E-faktur digunakan untuk pembuatan faktur pajak PPN bagi pengusaha kena pajak. Selanjutnya yaitu ada menu ibu-pot. Menu ibu-pot yang merupakan menu pembuatan bukti potong bagi pemotong atau pemungut PPh. Dalam video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai ibu-pot. Menu selanjutnya yaitu surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan digunakan untuk pelaporan SPT. Ada juga menu pembayaran yang digunakan untuk pembayaran pajak itu sendiri. Lalu selanjutnya ada buku besar. Dalam buku besar kita bisa melihat transaksi dari wajib pajak. Selanjutnya yaitu layanan wajib pajak. Dalam layanan wajib pajak, kita dapat melihat layanan administrasi, layanan permintaan informasi perpajakan, dan layanan edukasi perpajakan. Selanjutnya ada manajemen akses. Manajemen akses digunakan untuk mengubah password dari akun Cortex itu sendiri. Terus selanjutnya ada soal yang sering ditanya. Menu ini diakses untuk melihat beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan agar informasi mudah didapatkan. Dalam penggunaan Cortex, harus mengatur terlebih dahulu PIC akun untuk Cortex itu sendiri.
Karena Cortex itu nantinya hanya bisa dipegang satu akun yang berkuasa atau yang berhak mengakses Cortex itu sendiri. Pengaturan PIC bisa dilakukan dengan cara tekan menu profil saya dalam portal saya. Setelah itu terdapat informasi umum wajib pajak. Untuk mengatur PIC, kita dapat tekan edit dalam menu informasi umum. Setelah masuk ke tempat edit, kita bisa mengisi data terbaru dari manajemen kasus, wakil atau kuasa, dan sebagainya. Informasi yang lengkap mengenai data informasi terdapat dalam informasi umum. Dalam informasi umum, terdapat beberapa data yang harus disesuaikan dengan data wajib pajak. Data yang diisi harus data terbaru dari Dukcapil. Jika sudah mengisi semua informasi umum, terdapat beberapa data yang bisa diganti. Jika sudah mengisi data, tekan kirim. Baik, jika sudah melakukan edit data wajib pajak untuk PIC akun, kita bisa memulai untuk membuat ibu pot. Dalam menu ibu pot, saya akan membahas bukti potong PPh pasal 21 dan 26. Pembahasan pertama dimulai dari BP 21 bukti pemotongan selain pegawai tetap. Setelah menekan bukti potong PPh 21 selain pegawai tetap, inilah tampilan awalnya. Jika ingin membuat ibu pot, kalian tekan create ibu pot BP 21. Setelah menekan create ibu pot BP 21, isilah data sesuai yang diminta sistem dan nanti sistem akan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. Jika sudah mengisi, tekan simpan atau simpan konsep. Ibu pot yang telah dibuat akan muncul di sini. Jika ingin menghapus ibu pot, tekan hapus. Dan jika ingin mengupload ke SPT, tekan terbitkan. Bukti potong selanjutnya yaitu ada BP 26 wajib pajak luar negeri. Kalian bisa langsung menekan BP 26 wajib pajak luar negeri. Nah, ternyata setelah ditekan bukti potong untuk PPh 26 belum bisa diakses untuk simulasi. Jadi saya akan langsung ke bukti potong selanjutnya. Bukti potong selanjutnya yaitu bukti potong A1. Bukti potong A1 untuk masa pajak terakhir. A1 itu biasanya digunakan untuk pegawai swasta. Nah, jika ingin menggunakan bukti potong A1 khusus untuk masa pajak terakhir bagi WP yang merupakan pegawai atau karyawan swasta, kalian bisa mengeklik yang ini. Lalu sama seperti sebelumnya, tekan create jika ingin membuat bukti potong. Lalu isi data yang diminta oleh sistem, lalu tekan simpan atau simpan konsep. BP yang tersimpan akan muncul di sini. Jika ingin hapus, tekan hapus, dan jika ingin upload ke SPT, tekan terbitkan. Bukti potong selanjutnya yaitu bukti potong A2. Bukti potong A2 itu digunakan untuk PNS. Kalau yang A1 tadi itu digunakan untuk pegawai atau karyawan swasta. Terus kalian bisa langsung klik bukti potong A2. Setelah masuk ke pembuatan ibu pot BPA2, kalian bisa langsung mengisi data-data yang sesuai dengan wajib pajak. Terus nanti setelah kalian mengisi data-data sesuai kondisi masing-masing wajib pajak, kalian bisa menekan submit atau save draft. Setelah kalian submit, nanti akan muncul di sini. Lalu kalian jika ingin menghapus ibu pot tersebut, kalian bisa menghapus dengan menekan ini, dan jika ingin mengupload ke SPT, kalian bisa tekan terbitkan. Bukti potong yang terakhir yaitu ada bukti pemotongan bulanan untuk pegawai tetap. Tekan bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Dalam ibu pot pegawai tetap terdapat beberapa data yang harus diisi. Isilah data untuk menemukan jumlah pajak terutang. Jumlah pajak terutang akan ditemukan oleh sistem.
Setelah mengisi data-data yang diminta oleh sistem, tekan simpan atau simpan konsep. Setelah tersimpan nanti akan muncul di sini, dan kalian jika ingin menghapus ibu pot bisa tekan hapus, dan jika ingin mengupload ke SPT nanti kalian bisa tekan terbitkan. Jadi kesimpulannya untuk alur pembuatan bukti potong PPh 2126 yaitu yang pertama kita mengisi bukti potongnya terlebih dahulu. Setelah kita mengisi data-data sesuai dengan yang diminta oleh sistem dan dihitung oleh sistem, nanti kita langsung submit saja bukti potong yang telah kita buat. Nanti setelah submit bukti potong tersebut nanti ada penandatanganan, dan yang terakhir nanti posting ke SPT. Sekian presentasi mengenai simulasi Cortex dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.